warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku? Semoga kalian tetap sehat, semangat dalam menuntut ilmu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif Angiospermae. Di mana kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif, di mana alat perkembangbiakan vegetatif berupa akar, batang, dan daun. Lain halnya dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, adik-adik, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan merupakan perkembangbiakan yang terjadi dengan cara perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Disebut perkawinan karena bertemunya sel sperma dari benang sari dan sel telur dari bakal buah. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan generatif terdapat pada bunga. Adapun bagian-bagian dari bunga atau struktur dari bunga, bunga memiliki 5 bagian utama. Yang pertama adalah putik, benang sari, mahkota bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Nah, kelima bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing, di mana putik dia terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan bakal buah. Nah, putik dia merupakan alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan. Kemudian benang sari. Nah, benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Nah, benang sari dia berfungsi menghasilkan serbuk sari dan merupakan alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Kemudian mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki fungsi sebagai perhiasan pada bunga. Kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga dia berfungsi sebagai pelindung bunga pada saat masih kuncup. Kemudian ada tangkai bunga. Nah, tangkai pada bunga ini dia berfungsi untuk menopang bunga dan sebagai perantara antara tanaman dan bunga. Berikut ini adalah tahapan-tahapan atau proses perkembangbiakan generatif. Nah, proses perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan, kemudian fertilisasi, penyebaran biji, dan yang terakhir adalah proses perkecambahan. Yang pertama adalah proses penyerbukan. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Penyerbukan merupakan peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, autogami. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik itu sendiri, atau yang biasa disebut penyerbukan sendiri. Ini adalah contohnya. Kita ulangi sekali lagi, perhatikan. Yang kedua, geitonogami. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Perhatikan contohnya. Kita ulangi sekali lagi, perhatikan. Ketiga, alogami. Merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang tumbuhannya berbeda, tetapi masih satu jenis. Perhatikan contohnya. Perhatikan sekali lagi contohnya. Keempat, bastar
merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Perhatikan contohnya bunga mangga harum manis dan mangga Indramayu. Perhatikan sekali lagi contohnya. Berikut macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya terdiri dari: yang pertama, anemogami, penyerbukan yang dibantu oleh angin, contohnya adalah tanaman jagung. Entomogami, penyerbukan yang dibantu oleh serangga, contoh bunga matahari. Ornitogami, penyerbukan yang dibantu oleh burung, contoh bunga cangkring. Chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar, contohnya tanaman kaktus. Kemudian antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia, contohnya anggrek, salak, dan vanila. Yang kedua yakni proses fertilisasi. Proses fertilisasi merupakan proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut. Di tumbuhan Angiospermae. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan Angiospermae memiliki bunga. Di dalam bunga tersebut terdapat bagian bunga yang merupakan organ kelamin betina yang dinamakan putik. Nah, di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Nah, di dalam bakal biji terdapat satu sel megaspora yang membelah menjadi dua sel megaspora. Kemudian membelah lagi menjadi 4 sel megaspora. Nah, dari 4 sel tersebut yang berhasil bertahan hanya satu sel megaspora yang kemudian membesar sampai memenuhi bakal buah yang ada di putik. Nah, sel megaspora ini melakukan pembelahan sehingga menghasilkan 8 inti sel. Inti sel yang sudah membelah akan bergerak ke kutub yang berlawanan 3 inti sel, dan yang 2 inti sel akan berada di tengah-tengah. 3 inti sel yang berlawanan dengan lubang mikrofil itu akan membentuk inti sel antipoda. Sedangkan 3 inti sel yang dekat dengan mikrofil akan membentuk satu yang berwarna merah sel ovum, sedangkan yang 2 adalah sel sinergit. Sedangkan yang di tengah, yang 2 inti sel merupakan inti kandung lembaga sekunder. Kandung lembaga sekunder bisa kita sebut inti polar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian benang sari. Kita akan perhatikan bagian anter atau kepala sarinya. Di dalam kepala sari banyak terdapat kotak sari. Kotak sari banyak berisi serbuk sari. Nah, serbuk sari yang sudah matang akan siap masuk ke dalam kepala putik. Nah, ini adalah proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Sesampainya di kepala putik, inti sel yang ada di serbuk sari yaitu ada 3, yang warna putih itu adalah inti sel vegetatif, sedangkan yang berwarna merah ada 2, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Mereka masuk melewati yang namanya tabung polen atau tabung sari. Nah, inti sel vegetatif akan menghancurkan sel sinergit. Kemudian inti generatif 1 akan membuahi yang namanya sel ovum. Hasilnya adalah zigot. Nah, sedangkan inti sel generatif yang satu lagi
akan membuahi inti kandung lembaga sekunder atau yang kita kenal sebagai inti polar. Hasilnya adalah endosperma. Endosperma inilah yang nantinya akan menjadi sumber dari nutrisi zigot. Begitulah proses yang dinamakan pembuahan ganda. Jadi pembuahan ganda terjadi karena ada 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan terhadap ovum dan pembuahan terhadap inti polar. Yang ketiga adalah proses penyebaran biji, di mana penyebaran biji terdiri dari anemokori, yakni proses penyebaran biji yang dibantu oleh angin, contoh bunga dandelion. Kemudian hidrokori, yakni proses penyebaran biji yang dibantu oleh air, contoh tunas kelapa. Zookori, proses penyebaran biji yang dibantu oleh hewan, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses entomokori, yakni penyebaran biji yang dibantu oleh serangga, contohnya tumbuhan tembakau. Kedua, kiropterokori, dibantu oleh kelelawar, contoh jambu biji. Kemudian ornitokori, penyebaran biji yang dibantu oleh burung, contohnya pohon beringin. Kemudian yang terakhir adalah mamokori, yakni penyebaran biji yang dibantu oleh hewan mamalia, contohnya pada biji kopi. Kemudian antropokori, yakni proses penyebaran biji yang dibantu oleh manusia, contohnya padi dan jagung. Dan yang terakhir adalah proses perkecambahan. Proses perkecambahan merupakan proses di mana berakhirnya masa dormansi biji, yakni ketika biji tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Nah, adik-adik, semoga materi tadi bisa dipahami. Untuk bahan evaluasi, silahkan adik-adik membuat video pembelajaran di mana gambarkan sebuah struktur bunga dan sebutkan fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut dengan mempresentasikan gambar yang adik-adik telah buat.